Shalom, selamat pagi sahabat Parani yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam program Parani Paga Ministry. Sebelum kita mengawali kehidupan kita, saya akan mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, terbukti kami boleh ada hingga detik ini, semua karena kasih Tuhan. Bapa yang baik, untuk mendasari kehidupan kami mau membaca firman-Mu, dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 dengan judul atau tema Senjata Persatuan. Saudara, di setiap tahun di Leader Conference itu biasanya akan memiliki hak istimewa untuk menyambut ribuan pemimpin Kristen dari seluruh dunia. Ada sesuatu yang sangat kuat mengenai berkumpulnya para pemimpin dari berbagai negara dalam suatu ibadah dan kesatuan tujuan. Nah, Nabi Yesaya dalam kitab ini juga melihat persatuan semacam ini. Yesaya terus bernubuat melawan mereka yang tertulis telah melupakan Allah yang menyelamatkan. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Dia menyatakan penghakiman Allah terhadap Damaskus, Kus, dan Mesir. Namun renungan kita di hari ini berakhir dengan catatan suatu harapan. Ada suatu harapan. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir. Dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian mereka. Dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang-orang Mesir. Akan menghajar mereka tapi juga akan menyembuhkan mereka. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pasal 19 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, dia kemudian mengatakan bahwa orang Mesir dan Asyur, sekarang ini adalah Irak, akan beribadah bersama. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama dengan orang-orang Asyur. Ayat yang ke-23. Saudara, pertobatan orang-orang bukan Yahudi tampaknya telah dinubuatkan oleh Yesaya. Dia melihat suatu masa ketika orang lain selain orang Israel akan berbalik kepada Tuhan, ayat yang ke-22. Dia akan mendengar doa-doa mereka dan menyembuhkan mereka. Orang-orang dari berbagai bangsa akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kesatuan ini akan membawa berkat yang besar dalam kehidupan mereka. Saudara, dia menubuatkan saat ketiga umat Tuhan dari Mesir, Irak, dan Israel berkumpul untuk beribadah. Tentunya kita melihat satu cara di mana nubuatan ini digenapi ketika orang-orang Kristen dari bangsa-bangsa ini dan bangsa-bangsa yang lain berkumpul dalam sebuah ibadah. Namun kita juga dapat berdoa dan menantikan hari ketika nubuatan ini akan sepenuhnya tergenapi, di mana ketika banyak dari setiap bangsa, suku bangsa, orang, dan bahasa akan beribadah bersama di hadapan tahta Allah. Saudara, orang Kristen dalam menghadapi peperangan, sadar atau tidak sadar, saya dan saudara sedang mengalami yang namanya peperangan. Dan orang Kristen butuh senjata untuk peperangan ini, untuk memenangkan peperangan ini. Apa senjatanya, saudara? Senjatanya adalah firman Tuhan atau firman Allah. Mari kita menjadikan firman Allah sebagai senjata kita, memperlengkapi kehidupan kita, supaya kita boleh mengalami kemenangan di masa-masa peperangan. Kita percaya bahwa keadaan yang saat ini terjadi dalam bangsa kita, ada rencana Tuhan bagi bangsa ini. Ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan, pemulihan akan terjadi dalam bangsa ini. Mari kita terus berdoa untuk bangsa ini, saudara. Karena kita percaya Tuhan akan menyempurnakan, memulihkan bangsa kita. Dan ketika bangsa kita aman dan sejahtera, maka kita yang tinggalnya pun kita akan aman dan sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Mari terus memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Dan kita satu di dalam doa.
Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah mempersenjatai kami dengan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, mari Tuhan tolong kami, perlengkapi kami Tuhan dengan senjata rohani, supaya kami boleh mengalami yang namanya kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih atas kekuatan senjata yang Engkau berikan kepada kami untuk peperangan rohani kami. Ketika kami bersatu, berdoa, dan memberitakan Injil, kiranya kami melihat kemenangan-Mu dalam kehidupan kami dan dalam masyarakat kami, dalam nama Yesus, bahkan terkhususnya dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia, dan kami tahu bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati, selamat